Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Selamat menambah materi pengetahuan, khususnya pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan menginformasikan langkah-langkah atau tutorial dengan tema atau judul rumus dan fungsi Excel lanjutan. Oke, langsung saja dibuka Microsoft Excel-nya. Seperti biasa, diingatkan apabila kamu membuka Microsoft Excel berarti kamu melihat buku kerja atau workbook. Di dalam workbook terdapat worksheet, lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerja ini kamu bisa lihat di sini ada keterangan-keterangan bahwa yang sudah kamu pelajari kemarin yaitu rumus dasar Excel. Rumus dasar Excel itu yang pertama sum, bentuk umumnya seperti ini. Kenapa selalu diawali sama dengan? Karena di Microsoft Excel proses perintah atau pengetikan atau penginputan, kamu memasukkan suatu data di dalam program Excel atau pengolah angka. Untuk membedakan kalimat dengan suatu rumus atau fungsi harus diawali dengan sama dengan, harus selalu ingat. Contoh fungsi sum atau rumus sum untuk menjumlah selalu diawali dengan sama dengan. Min, max, dan average. Nah, sekarang materi selanjutnya yang disebut dengan rumus dan fungsi lanjutan Microsoft Excel. Di sini terdapat soal. Nah, kalimat soalnya bisa kamu baca. Jika rata-rata sama dengan lebih besar 74, maka tuntas. Maksudnya selain di sini apabila nilai rata-ratanya kurang dari 75. Oke, kita anggap AKM-nya 75. Nah, di sini ada rumus atau bentuk umum dari rumus lanjutan if, rumus dan fungsi if itu jika. Nah, di sini ada contohnya. Bentuk umumnya sama dengan if kurung buka kondisi. Nah, yang disebut kondisi di sini kalau di dalam soal yaitu rata-rata. Jadi yang mau dicari itu kondisinya, patokannya itu rata-rata. Nah, terus di soal ada sama dengan, lebih besar. Nah, di bentuk umumnya juga ada di sini sama dengan, simbol lebih besar. 75 itu KKM, koma, diberi kutip 2, ada keterangan 1. Keterangan 1 itu nanti kamu ganti, lihat di soalnya nanti bahwa keterangan 1 itu tuntas. Jadi apabila rata-rata sama dengan atau lebih besar dari 75, keterangan ini kamu ganti tuntas. Koma bisa diartikan koma yang itu kalau di soal selain. Nah, selain koma, selain keterangan 2 diberi kutip 2 juga. Kenapa diberi kutip 2? Karena nanti kamu ingin menampilkan suatu kalimat tuntas dan kalimat tidak tuntas. Jadi kesimpulannya untuk keterangan 1 nanti kamu ganti dengan kalimat tuntas. Untuk keterangan 2 kamu ganti dengan tidak tuntas.
contoh penulisannya atau penginputannya nanti di kotak formula bar atau di, nah seperti ini. Jadi sama dengan if kurung buka. Kenapa di sini R3? Nah, kalau kamu mengetik R3, artinya kalau soalnya yang di atas, jadi kalau R3 kolom R baris ketiga. Jadi ini dong, nilai terbesar. Jadi salah ya. Jadi ini hanya contoh saja. Nanti kamu perhatikan cara mengisinya. Oke, sekarang dari awal di rumus dasar Microsoft Excel, tugas yang pertama kamu disuruh mengisi kolom jumlah sampai kolom rata-rata. Nah, nanti ada penambahan di sini kolom if. Ya. Jadi ditambah dengan rumus atau fungsi, lanjutannya itu if. Oke, sekarang langsung saja. Kalau mengisi jumlah, kamu lihat saja bentuk umumnya seperti ini. Jadi sama dengan kamu ketik sum kurung buka, kamu lihat KB di sini yang disebut dengan kolom baris. Kolom baris awal data. Jadi awal datanya 55. Nah, 55 berada di kolom K, itu kan kolom M, B-nya itu baris 4. Jadi artinya kamu mengetik sama dengan sum kurung buka M4. Oke. Nah, di sini titik-titik di sini melambangkan sampai di, ya, sampai di data atau kolom baris akhir data. Nah, akhir datanya kan nilainya 70. Nah, 70 ini berada di kolom P, barisnya baris 4. Nah, maka kamu mengisinya seperti ini, sama dengan sum kurung buka M4 titik itu melambangkan sampai di P4. P4 itu data terakhir, yaitu nilai 70 punya Ali. M4 awal data, nilai punya Ali. P4 nilai akhir data punya si Ali. Oke, jadi diketik di sini sama dengan M4 titik P4. Ada kurung buka, ada kurung tutup. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi sama dengan sum kurung buka M4 titik P4 kurung tutup. Begitupun dengan mengisi kolom nilai terendah. Titik sama dengan min kurung buka M4 titik P4. Begitupun dengan nilai terbesar atau tertinggi. Data awalnya 55 berada di kolom M, barisnya 4, titik itu melambangkan sampai dengan data terakhirnya nilai 4 itu 70 punya Ali, berada pada kolom K itu kolom, B itu barisnya 4. Enter. Begitupun dengan rata-rata, kamu lihat bentuk umumnya selalu diawali sama dengan average. Kurung buka selalu data awalnya itu 55 berada di M4.
titik sampai 70. 70 itu berada di kolom atau K itu kolom P, terus B nya itu baris selalu 4. Jadi data awalnya itu 55 di kolom M, baris 4 sampai dengan 70 itu berada di kolom P, baris keempat. Oke, kalau sudah kurung tutup enter. Ini hasilnya. Lalu nah ini untuk mengisi kolom if kamu harus baca dengan cermat soalnya. Jika rata-rata sama dengan lebih besar 75, jadi artinya rata-rata sama dengan 75 atau lebih dari 75, maka tuntas. Ya, jadi di sini keterangannya menggunakan rumus if. Kalau dia rata-ratanya 75, tuntas. Tapi kalau kurang dari 75, tidak tuntas. Nah, di sini bisa dipastikan bahwa rata-ratanya kan 62,5. Nah, bagaimana kamu mengisi keterangan di sini dengan kalimat tidak tuntas menggunakan rumus dan fungsi lanjutan Microsoft Excel menggunakan rumus if. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jika sama dengan kurung buka kondisi sama dengan simbol lebih besar 75, koma, kutip 2 keterangan 1, nanti tuntas, koma, kutip 2 keterangan 2, nanti kamu ganti dengan keterangan tidak tuntas. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Jadi sama dengan if kondisi itu, jadi kamu lihat di soalnya rata-rata, jadi kamu patokannya lihat rata-ratanya, dinilai rata-ratanya. Nah, di sini kan rata-ratanya ini ya berada di kolom baris. Nah, jadi artinya rata-ratanya itu punya si Ali berada di kolom T, baris 4. Ingat tuh. Oke. Nah, jadi di sini bisa diganti bukan R3 tetapi T. Kolom T, barisnya bukan 3 tapi 4. Terus lihat lagi soalnya sama dengan, kamu buat simbol sama dengan. Terus baca lagi lebih besar, beri simbol lebih besar. Dilihat lagi soalnya 75, ketik 75. Maka itu kamu ketik koma. Setelah koma, kamu memberi keterangan kalau rata-ratanya itu sama dengan 75 atau lebih dari 75, kamu buat dengan cara memberi tanda kutip 2, tuntas, kutip 2. Nah, lihat lagi soalnya selain itu maksudnya koma. Jadi kamu bisa lihat di sini kalau maka itu juga koma, selain itu juga koma. Keterangan 2. Nah, keterangan 2-nya di soal kalau kurang rata-ratanya dari 75 tidak tuntas. Maka penulisan rumus fungsi lanjutan if untuk mengisi kolom keterangan pada sel yang kamu lihat ini, pada sel atau kolom berada pada kolom U baris keempat, kamu harus mengetik rumusnya seperti ini. Oke, kita ketik sama dengan if. Baca soalnya rata-rata, jadi rata-rata ini nih. Nah, rata-rata berada di kolom T baris 4. Oke.
baca lagi, lihat lagi bentuk umumnya. Baca soalnya, lihat bentuk umumnya. Sama dengan, oh jadi beri lambang sama dengan. Lebih besar, lebih besar. 75, 75. Baca di soalnya maka itu koma. Tuntas. Nah, untuk tuntas itu keterangan satu menggunakan atau diapit tanda kutip dua. Tuntas diberi tanda kutip dua seperti ini. Baca lagi soal selain itu koma. Nah, lihat lagi di soalnya tidak tuntas. Nah, tidak tuntas itu keterangan dua, beri kutip dua juga. Tidak tuntas. Tuntas. Ada kurung buka, ada kurung tutup. Kurung tutup. Lalu di enter. Nah, di sini ada pesan kesalahan. Coba kita klik OK dulu. Nah, kesalahannya di sini Nah, kesalahannya di sini ya, kamu harus memberi bukan maka itu harus diberi tanda titik koma, bukan koma. Nah, seperti itu. Jadi tidak tuntas. Oke, jadi ini di bentuk umumnya bukan koma tetapi titik koma. Oke. Nah, tugas selanjutnya nanti kamu ini saya share tutorial ini, terus kamu buat tabel yang di bawahnya. Ya. Di sini ada nilai bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, nilai terendahnya, nilai tertingginya. Nah, terus keterangan. Nah, keterangannya menggunakan rumus if. Oke, demikian tutorial rumus dan fungsi lanjutan Microsoft Excel. Disarankan dipelajari lagi yang sudah diberikan. Nah, untuk tugas ini sebelum mengerjakan dibaca, dipelajari, dipahami bentuk umum, cara penulisan dan contohnya. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.